wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 dan inilah anggota kelompok kami. Baik, sebelum kita membahas studi kasus, kita akan masuk ke materi pendahuluan. Materi mengenai agama menjamin kebahagiaan merupakan tema yang sangat penting bagi generasi muda atau milenial pada abad ini. Bahagia adalah keadaan pikiran atau perasaan kesenangan dan ketentraman hidup secara lahir dan batin yang ditandai dengan rasa puas memiliki tujuan hidup serta emosi positif seperti rasa syukur dan kepuasan. Dalam bab ini ada masalah yang perlu dibahas, diantaranya apakah arti dari bahagia yang sebenarnya dan apa pentingnya menelusuri konsep serta karakteristik agama dalam mencari kebahagiaan. Permasalahan ini akan kita bahas di sesi selanjutnya, yaitu studi kasus. Oke, kita akan masuk ke pembahasan studi kasus. Ya, selanjutnya yaitu studi kasus. Untuk studi kasus yang pertama yaitu dengan konteks pandangan mahasiswa S1 Teknik Kimia tentang pengertian bahagia dalam pandangan Islam. Berdasarkan survei yang telah kami lakukan terhadap mahasiswa S1 Teknik Kimia, didapat sebanyak 78% responden telah memahami pengertian bahagia dalam pandangan agama Islam. Sedangkan 22% responden lainnya berpendapat bahwa kebahagiaan adalah perasaan senang dan kepuasan terhadap hidup mereka. Dari survei ini kita bisa melihat perbedaan pandangan mengenai arti bahagia. Namun definisi kebahagiaan dalam pandangan hidup Islam yang sebenarnya adalah ketenangan atau ketentraman jiwa yang dihasilkan dan keteguhan iman dalam amal saleh. Jadi kebahagiaan tidak hanya perasaan senang semata, tetapi ketenangan dan ketentraman jiwa yang kita miliki. Studi kasus yang kedua yaitu dengan konteks untuk mengetahui seberapa bahagia mahasiswa S1 Teknik Kimia dalam beberapa hari terakhir. Meskipun kebahagiaan tidak dapat diukur dengan angka secara pasti, tetapi berdasarkan hasil survei yang kita lakukan, sebanyak 28% mahasiswa S1 Teknik Kimia merasa angka kebahagiaan mereka berada di angka 7/10, yang artinya indeks kebahagiaan mereka hanya di ambang tengah kebahagiaan. Hanya 22% responden yang merasa kebahagiaan mereka berada di atas 7/10. Kebahagiaan bersifat subjektif, bisa dicapai melalui berbagai cara dan erat kaitannya dengan kepuasan diri serta kebermaknaan hidup. Bukan hanya sekedar kegembiraan saat. Kebahagiaan juga tidak tertuju dalam dan merujuk pada ketenangan pikiran saja, melainkan ini merupakan keyakinan diri dan hakikat segala yang ada. Studi kasus yang ketiga yaitu dengan konteks mengetahui berapa nilai keyakinan mahasiswa S1 Teknik Kimia mengenal agama dapat menjamin kebahagiaan. Keyakinan bahwa agama dapat menjamin kebahagiaan sebanyak 58% responden dari mahasiswa S1 Teknik Kimia UNS meyakini bahwa agama dapat menjamin kebahagiaan, yang artinya dengan beragama mereka bisa mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam jiwa mereka. Sedangkan sebanyak 44% responden lainnya dari mahasiswa S1 Teknik Kimia menilai bahwa agama tidak sepenuhnya memberikan jaminan kebahagiaan pada diri mereka. Sebagai makhluk rohani, manusia membutuhkan ketenangan jiwa, ketentraman hati, dan kebahagiaan rohani. Kebahagiaan rohani hanya akan didapat jika manusia dekat dengan pemilik kebahagiaan yang hakiki. Agama adalah landasan atau fundamen memberikan panduan hidup yang selaras dengan fitrah manusia, menawarkan ketenangan jiwa melalui kedekatan dengan Tuhan, serta menyediakan makna dan tujuan hidup yang pada akhirnya mengarahkan pada kebahagiaan hakiki di dunia dan akhirat. Selanjutnya, studi kasus keempat dengan konteks sudut pandang dari sisi agama terhadap kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari di kehidupan manusia. 93,8% mahasiswa memilih agama memberikan kebahagiaan berupa ketenangan yang dalam kehidupan. Kebahagiaan bukan hanya tentang materi duniawi, tetapi juga ketenangan akhirat melalui keimanan, ibadah, bersyukur, berbuat baik kepada sesama, serta menjaga keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat. Dan sebanyak 6,2% mahasiswa memilih agama menjamin kebahagiaan hanya bagi orang-orang yang taat dalam menjalankan ajarannya. Kebahagiaan sejati hanya akan dirasakan oleh orang-orang yang taat menjalankan ajarannya.
dengan ikhlas dan konsisten karena ketaatan itu membawa kedamaian hati dan keberkahan hidup. Orang yang tidak taat beragama juga bisa merasakan kebahagiaan meskipun sumber dan maknanya berbeda. Mereka hanya merasakan kebahagiaan sementara atau duniawi, jadi kebahagiaan orang yang tidak taat dianggap terbatas dan tidak kekal. Selanjutnya, studi kasus kelima dengan konteks apabila mendapatkan nikmat kekayaan, pastinya kita akan sangat bahagia. Apakah kebahagiaan sejati identik dengan kebahagiaan duniawi? 100% mahasiswa teknik kimia memiliki kebahagiaan tidak hanya diukur dari materi, melainkan dari ketenangan hati dan ridho kepada Allah. Seseorang akan merasakan kebahagiaan yang hakiki ketika ia beriman, bersyukur, dan ridho terhadap segala ketentuan Allah. Karena hal itu menumbuhkan ketenangan batin dan keyakinan penuh kepada Tuhan. Dalam Islam, kebahagiaan tidak diukur dari kekayaan jabatan dan kenikmatan, karena semua itu hanyalah bersifat fana atau sementara. Kekayaan, jabatan akan lenyap dalam suatu waktu. Namun, ketenangan dan ketenangan hati akan terus ada dan tidak akan pernah hilang. Selanjutnya, untuk studi kasus ke-6, yaitu manusia bisa mencapai suatu kebahagiaan. Apakah kebahagiaan tersebut bisa kita peroleh hanya dari kebahagiaan dunia? 100% mahasiswa teknik kimia memilih seimbang antara kebahagiaan dunia dan akhirat. Berarti bahwa manusia harus berikhtiar semaksimal mungkin untuk mencapai kebaikan di dunia tanpa melupakan tujuan utama, yaitu kehidupan di akhirat. Islam memandang kehidupan di dunia sebagai sarana untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan abadi di akhirat. Kesenangan dunia bersifat sementara dan fana, sementara kebahagiaan sejati dan abadi hanya ada di surga. Kebahagiaan dunia akhirat adalah tujuan hidup yang dapat dicapai dengan menggabungkan kebaikan di dunia dan keselamatan di akhirat. Melalui iman yang teguh, amalan soleh, dan ketakwaan. Caranya meliputi selalu bersyukur, mendekatkan diri kepada Allah, menjaga hubungan baik dengan sesama, mencari rezeki yang halal, dan menyeimbangkan kehidupan dunia dengan persiapan untuk akhirat. Oke, selanjutnya kita bahas studi kasus yang ke-7. Pertanyaannya, amalan apa yang menumbuhkan kebahagiaan batin menurut Islam? Nah, kita masuk ke pembahasannya. Dari pertanyaan tersebut diperoleh hasil bahwasanya 100% responden telah memahami salah satu contoh amalan untuk menumbuhkan kebahagiaan, yaitu dengan cara selalu bersyukur. Nah, untuk menggapai kebahagiaan itu mengharuskan adanya kondisi hati yang sehat atau qalbun salim, sehingga kebahagiaan hakiki itu akan tumbuh di dalam hati yang mengenal rasa bersyukur. Bersyukur itu membawa kebahagiaan dalam Islam karena meningkatkan kenikmatan, memberikan ketenangan jiwa, dan mendatangkan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Dengan bersyukur, seorang muslim itu fokus pada hal positif, lalu bisa merasa lebih rendah hati dan terdorong untuk menjauhi keluh kesah, sehingga akan menambah kenikmatan dan kedamaian hidup. Nah, yang terakhir, bagaimana cara menggapai kebahagiaan agar seimbang antara dunia dan akhirat? Nah, keseimbangan dunia akhirat itu bisa kita gapai dengan berbagai cara. Jadi, berdasarkan survei yang telah kelompok kami lakukan terhadap mahasiswa S1 Teknik Kimia, didapatkan data sebanyak 96,9% yang telah mengetahui bagaimana cara menyeimbangkan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Sedangkan 3,1% responden lainnya memilih opsi yang berbeda, yaitu dengan menjalankan kewajibannya saja itu sudah cukup. Dan dari survei ini kita bisa melihat perbedaan cara responden untuk menyeimbangkan kebahagiaan. Namun lebih lengkapnya, untuk menggapai keseimbangan antara dunia akhirat itu kita harus memperkuat iman dan menjaga hubungan baik dengan Allah serta melakukan amal soleh dengan konsisten. Lalu seimbangkan waktu untuk urusan dunia dan akhirat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum.